Mr. Tuful dan Rida akan melanjutkan penelusuran di bekas benteng peninggalan Tionghoa yang diluluhlantahkan oleh penjajah Jepang. Nah, pemirsa Mr. Tuful jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia game di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang sudah berada di tempat yang tadi diceritakan oleh Pak Kadus dan Mbak Rida. Di sini adalah tempat dulu ada sesuatu kejadian yang memilukan, yaitu pembantaian ya Pak Kadus. Seperti apa ceritanya Pak Kadus? Ya sekitar tahun 43 dulu waktu itu, di sini kan mendaratnya dari pasukan Jepang, ya, baik dari laut maupun dari atas sehingga dibombardir pada saat orang sedang kerja di sini. Di sini kan penggilingan padi sehingga proses itu orang tidak tahu bahwa ini tempat apapun, langsung dibombardir sama Jepang sehingga tidak ada artinya masyarakat yang begitu mati bergentaran. Disinilah tempatnya. Ada berapa korban? Kalau tidak salah mungkin ratusan. Ratusan. Energinya di sini seperti apa nih, Mbak Rida? Nah, yang saya rasakan ini mungkin setelah kejadian dari pembumi hangusan ya Pak ya. Enggak. Yang saya rasakan setelah kejadian pembumi hangusan ini kan kemudian diduduki oleh Jepang ya Pak ya, dijadikan benteng Mas. Ya. Nah ini dijadikan benteng dan saya di sini sih saya merasakan energi yang luar biasa karena sempat terjadi hukuman mati massal Mas. Hukuman mati massal. Ada hukuman mati massal. Iya, jadi semua dihukum pancung mengarah ke matahari terbit ke arah matahari terbit ke sana. Kisah misterius apa yang sering terjadi yang warga merasakan atau mungkin Pak Kadus sendiri pernah melihat atau mengalami hal-hal yang misterius di tempat ini? Ya memang sebelum jalan ini dibuat, ini kan jalan di muka ini kan baru-baru paling sekitar 5 tahun. Sebelum jalan ini dibuka itu betul-betul banyak pindah ke sana kemari anunya yang berupa berupa manusia perempuan, panjang rambutnya. Itu di sini kalau orang berjalan mungkin kalau 1-2 orang nggak berani lewat sini. Karena rata-rata semua masyarakat sudah tahu bahwa angkernya di sini itu betul-betul tinggi. Yang bisa mungkin kalau melihat barang itu orang bisa akan karena merasa takutan mungkin sakit atau lain dan sebagainya itu akan terjadi di sini. Dan Mbak Rida, tolong jelasin dominannya itu di sini sosoknya laki-laki atau perempuan ini? Kalau saya lihat posisi di sini mungkin yang saya rasakan ya Mas, yang dominan di sini laki-laki Mas, laki-laki. Siapa saya ngomong kok? Sawitri. Sawitri. Meninggalnya kenapa, Bu? Jebur ke laut. Jebur ke laut, Bu. Oh, jebur ke laut. Kenapa kejebur begitu, Bu? Ada masalah sama udah punya suami dulu, Bu? Sakit hatinya gara-gara apa, Bu? Ditinggal. Ya, Bu? Ditinggal. Oh, sakit hati ditinggal suaminya. Sakit hati ditinggal suaminya. Lagi hamil, Bu? Hamil? Ya. Kenapa kok? Berapa bulan, Bu? 3 bulan. Lagi hamil 3 bulan. Kenapa kok sampai hati, Bu? Pada saat itu? Bu? Ya, kenapa bunuh diri milih yang begitu, Bu? Ya, ditinggal. Sia-siakan. Disia-siakan. Kenapa kok disia-siakan, Bu, sama suaminya? Suaminya sekarang di mana? Waktu itu udah meninggal, Bu? Seberang pulau. Oh, sedang melaut. Seberang pulau. Oh, sedang melaut suaminya. Kayaknya ada merinding. Mbak Rida, tadi Mbak Rida kan komunikasi sama energi ini. Ya. Terus apa yang terjadi nih? Nah, kalau saya perhatikan Mas dari tadi tuh saya memang banyak sosok perempuan. Karena kalau saya lihat nih tadi sebenarnya ada sosok laki-laki juga Mas. Ada korban juga, dia hangus. Saya lihat hangus. Terus tadi kawanan di sini yang dipenggal lehernya. Dan tadi saya melihat menisik satu perempuan Mas di sini. Memang kata Bapak rambutnya panjang itu sampai ke bawah. Nah, dia berjalan. Nah, itu yang saya lihat sih ini beliau sedang hamil, posisi hamil dan dia bunuh diri Mas. Gitu. Terus ada sosok lain mungkin kita maafkan aja yang ada masih di belakang Mas ya Tuful. karena kasihan
ya, amat aja ya. Amat. Nah, ini mungkin bisa tanya-tanya ini Mbak Rida ini kan perempuan nih, kasihan kalau flashback atau residual energy. Mungkin Mas Ahmad diceritakan nih, apa sebenarnya yang terjadi di sini ini. Mungkin Mas Ahmad bisa nambahin atau kok gitu Orang di belakang Mas Tukul dari tadi, Mas. Iya, pantesan tangan saya tuh kok kayaknya gimana gitu. Memang di belakang Mas Tukul. Tangan saya tuh kayak gimana gitu. Yang tragis di sini karena Mas Tukul, jadi setelah dibakar itu langsung dibakar. Iya. Gimana? Coba komunikasi ya. Cari tangannya. Bisa nanti saya ambilkan. Boleh nanti saya. Enggak, Mas, ini beliau sedang mencari tangannya, katanya putus sebelah sana. Hilang. Tangan. Nanti saya ambilkan ya. Saya ambilkan. Boleh tahu dulu Anda siapa? Bisa agak sini? Baik. Sebenarnya kenapa Anda meninggal di sini? Dipenggal. Jadi Ruli ini meninggalnya dipenggal. Pada saat itu kejadian seperti apa? Semuanya dimutilasi. Jadi beliau ini nggak hanya terakhir dipenggal, mungkin kalau saya lihat di sini ada beberapa interogasi yang diajukan ke dia, seperti makanya dia salah satu dipotong dulu dari awal tangan sampai kakinya, dan terakhir dia dipenggal. Betul Anda diinterogasi? Pemenggalan ya, Pak? Soal apa? Bener, di sini mungkin ada Ya, jadi pengeboman ya. ini Panas. dia menolak untuk kerja. Pada saat itu dia disuruh untuk kerja untuk membangun benteng ya. Benteng sebelah mana? Jadi di sana mungkin ada benteng lagi, betul Pak Agus? Nah, jadi dia salah satu korban yang disuruh kerja paksa sepertinya Romusa untuk membangun benteng di sana, tapi beliau menolak, yang akhirnya disiksa. Mas Ahmad, Ya. tadi Mas Ahmad tadi tak suruh membantu Mbak Rida karena Mbak Rida seorang perempuan, jadi kalau kan kita nggak tega, jadi ada kekuatan yang berbeda antara laki perempuan soal tenaga kan. Ya memang Mbak Rida mempunyai keahlian yang luar biasa sama dengan. Nah terus tiba-tiba Mas Ahmad tak lari ke belakang itu apa? Jadi pada saat itu dimutilasi Mas Tukul, si tangannya itu ke sana Mas Tukul, kebental ke bawah itu ke sana. Terus si badannya di sini dibakar, jadi ini dibakar, ini enggak. Makanya tadi auranya agak panas kan di situ karena Betul. ada terbakar. Itu seorang pelayan, nelayan Mas Tukul. Jadi Mas Tukul nelayan ini diajak untuk bekerja paksa untuk membangun benteng. Dia nggak mau karena keluarganya di rumah maksudnya nungguin gitu. Tapi akhirnya malah dibunuh di sini juga, kasihan keluarganya nungguin itu. Pada saat dulu itu memang karena pertama orang yang namanya makan sulit sekali pada saat itu, sehingga dengan cara apapun orang itu dapat makan. Selalu yang kaum lemah selalu seperti itu dia. Makanya orang tidak pernah tahu di mana kuburnya. Ya seperti inilah kejadian-kejadian yang dulu. Dibunuh seperti apa? Dibunuh ditembak atau disiksa atau diapain?